1000 subscribers. 1000. Ya, kami akan memberikan giveaway kepada teman-teman ATV Sport semua. Luar biasa. Tonton video ini sampai akhir, nanti akan ada clue-nya di tengah-tengah video ini. Ini kan bicara harga diri bangsa Iya, menurut harga aku. diri. Jadi bukan cuma sekali ngasih kejutan terus tiba-tiba Iya. hilang, nggak masuk kualifikasi, nggak lolos grup gitu kan. Kenapa giliran SEA Games dipanggil, giliran yang Piala Asia nggak dipanggil? Katanya hoki waktu lawan Korsel kemarin ya kan. Giliran Ya, kita kalah. hoki berarti ini kan sial. Iya Iya kan? Kalau kemarin hoki inisial ya. Iya, ini sial bener. Jadi, Iya. jadi kita bingung ya yang mana Menpora mana PSSI karena dia yang ngasih target, dia yang menjalankan. Iya, dia menjalankan. Ya kalau nggak Indra Safri siapa lagi mau dipanggil? Masalahnya kita lagi nggak punya pelatih. Itu dia. Baru tahu ya, emang boleh ya double job? Boleh dong. Emang ada yang double job? Ada di Menteri negeri aja Wakanda. ketum federasi boleh. Oh, masa pelatih nggak boleh ya? Berarti nggak boleh Oh. maksud. Federasi ini nggak konsisten gitu loh. Buat target bisa bolak-balik bolak. Sekarang gitu Iya, juga. Bolak-balik bolak, nggak balik Iya kan, lagi. nggak balik lagi. Iya, bolak. Bolak-balik bolak dia. Ya FIFA Match Day ini adalah kesempatan kita untuk bisa Nambah poin. mencuri poin dan menaikkan ranking kita gitu loh. Di bawah Dik Malai segala Di lagi. bawah Dik Malai lagi. Jadi kita udah nggak main king-kingan lagi nih, Bu. Nggak bisa. Sepertinya apa kebijakan PSSI ini yang tahu cuman orang-orang PSSI, ketum dan Tuhan aja kayaknya yang tahu. Blueprint yang jelas. tadi, blueprint, apalagi blueprint. Memang belum di print kayaknya sih ya, masih blue aja Blue doang ya, udah nggak ada ya? printnya nggak ada. Iya Tapi enggak. katanya koneksi internasional ya Bun ya? Nah ya, makanya sekelas Pak Erik mah kita yakin Yakin, lah ya kan. benar. Argentina aja bisa dipanggil. Argentina aja bisa dipanggil. Requirement khususnya salah satunya Iya. kali gitu ya. Bisa diinterview di hari Natal. Natal. Kalau tahun baru lah 1 Januari kalau nggak minimal. Dan akhirnya yang datang Dia lagi dong. Kenapa aku tuh satu kali. Iya. Selamat datang di ATV Sport, the home of sport discussion. Salam olahraga, semangat juara. Netizen, kali ini kita akan membahas tentang FIFA Match Day, Timnas U23 SEA Games, dan ada sedikit kisi-kisi mengenai siapa calon pelatih Timnas Senior. Dan kita berterima kasih atas peran netizen semua yang sudah mencapai 1000 subscribers. 1000. Ya, terima kasih atas support dari netizen semua untuk channel ATV Sport yang sudah memberikan dukungan berupa like, komen, dan subscribe, yang kita hanya tayang 10 hari dan sudah mencapai 1000 subscribers. Untuk ucapan rasa syukur kami, ATV Sport, kami akan memberikan giveaway kepada teman-teman ATV Sport semua. Luar biasa. Caranya adalah untuk mendapatkan giveaway, tonton video ini sampai akhir, nanti akan ada clue-nya di tengah-tengah video ini. Dan untuk kali ini kita sudah ditemani oleh, seperti biasa, Bunda kita, Bunda Erika. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Dan Halo ditemani juga netizen. co-host kita yang fenomenal, Mr. Teti. Halo John. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan pertama kita, yaitu Garuda Calling Timnas U23 yang akan dipersiapkan di SEA Games nanti, yang di bawah asuhan pelatih Indra Safri yang sebelumnya juga berhasil mendapatkan emas di SEA Games sebelumnya. Dan ada nama-nama pemain yang bisa dikatakan menjadi pemain kunci nantinya di Timnas U23, dan kita harapkan target emas bisa tercapai. Bunda Erika, sudah Ya. mendengar Garuda Calling kita kali ini? Ya, udah. Dan ada nama-nama seperti Ivar Jenner, Mauro Zylstra, Rafael Ya. Strijk, dan lain-lain. Dan ada juga Ferrari yang masih dipanggil oleh Indra Safri. Ya memang masih cukup kan Ya, usianya. gimana menurut Bunda secara Iya. Materi pemain. materi pemain? Iya, kalau secara materi pemain jelas memang harus dipanggil Ivar Jenner. Ya ini aku yang nggak ini tuh ini kayaknya Justin Hapner, Mauro Zylstra, Justin Marcelino. Hapner sama Marcelino dan
Adrian Wibowo nggak dipanggil ya, Iya, rupanya ya. tidak ada nama. Untuk Piala Dunia mungkin nanti Bun. 2034 mungkin. Simple. Iya iya, atau mungkin karena memang dia tapi nggak dipanggil sih. Jadi ya oke, kita nggak tahu ya kenapa belum Iya. ada statement resmi. Nanti kalau kita berasumsi malah jadi salah kan. Betul. Karena memang belum ada nama-nama itu dipanggil dan pengumuman juga bisa dibilang sepi-sepi aja nih Garuda Calling kali ini, Bun. Iya. Kurang ngegas nih kayaknya Bun. Apa ya? Vibe-nya mungkin kayaknya udah mulai Menurun ya. Padahal kayaknya baru kemarin kita ngerasa U23 kita orang Enak banget itu ya? enak nonton sampai pagi, Iya. ya kan? Dengan ketegangan yang mengalahkan nonton film horor. Karena aku juga nontonnya di balik pintu sampai saking tegangnya gitu loh. Jadi ya tapi ini kan memang harus gimana ya? Memang harus kita telan. Ya. Setelah kita nggak lolos kualifikasi Piala Asia, akhirnya kita kembali main king ASEANan. Betul. Kita kembali ke ASEAN lagi ya sekarang. Kan nggak apa-apa, kita bisa ketemu Laos lagi. Bun. Enggak, balik ke circle lama. Iya, lawan dik Laos. Ini enak bantai-bantai. Kita ke SEA Games, timnas Indonesia berada di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Bagaimana menurut Bunda dari segi lawan-lawan kita di grup C ini? Myanmar, Filipina, dan Singapura. ya kalau di atas kertas harusnya ya kita harus juara grup Iya. lah. Ya kan? Mudah ya. Gitu loh. Karena memang ya apalagi ada kalau memang di dalam squad itu ada Jenner, lalu kemudian ada di depan ada Mauro Maura Silstra, ada Rafael Strike juga gitu kan. Aku rasa harusnya ya di atas kertas Juara grup. juara grup, bukan hanya juara grup, harusnya kita Mendominasi. Back to back ya, back to back SEA Games nih. iya Coach Indra gitu Safri. loh harusnya gitu. Ya kan? Apalagi nih sekarang dilatih kembali sama Coach Indra Safri kan, Yang spesialis ASEAN kan ya. spesialis ASEAN tuh di kelompok umur Aku ya. sih optimis sih. Optimis ya. Ya memang Coach Indra Safri bisa dikatakan sebagai penakluk ASEAN untuk timnas Indonesia karena beliau sudah mendapatkan gelar Piala AFF kelompok umur dan juga medali emas SEA Games setelah sekian lama kita puasa gelar emas di SEA Games dan akhirnya bisa dibawa pulang kembali oleh Coach Indra Safri. Dan jika kita melihat beberapa waktu ke belakang, timnas U23 di tangan Gerard van den Berg memang kurang memuaskan, Bunda. Ya. Jadi ada beberapa nama yang saat ini dipanggil Coach Indra Safri tidak dipanggil Gerard van den Berg. Ya. Apakah ini nanti akan menjadi lebih baik timnas ini ketimbang Gerard van den Berg? Ya gini. Sampai sekarang pun aku masih bertanya-tanya gitu. Kenapa giliran di SEA Games, untuk SEA Games, nama-nama seperti Jenner gitu kan ya, terus Mauro Silstra, itu malah dipanggil. Justru yang kita harus menghadapi kualifikasi Piala Asia, iya. yang menurut aku jauh lebih penting, karena kita sebelumnya itu, ini kan bicara harga diri bangsa Iya, menurut harga aku, diri, karena benar-benar. di apa namanya ini sebelumnya kita masuk semifinal gitu sampai ke semifinal dan aku sih sebenarnya gini, kita nggak berharap bahwa itu harus semifinal lagi, tapi minimal konsistensi ya Kita kan, lolos dulu gitu kan. bahwa tiap Piala Asia kita lolos melalui jalur kualifikasi itu harusnya sudah bisa kita lakukan gitu loh. Hukumnya wajib. Ya gitu loh. Jadi bukan cuma sekali ngasih kejutan terus tiba-tiba hilang nggak masuk kualifikasi, nggak lolos grup gitu kan. Coba kalau kita lihat ya, Thailand, Vietnam. Mereka even misalnya belum mereka udah pernah lah ya, kayak Vietnam tuh pernah final ya. Tapi at least walaupun saat ini mungkin tidak terlalu bagus hasilnya mereka gitu ya. Tapi mereka konsisten main di Asia. Setiap Piala Asia pasti lolos gitu. Nah itu yang tidak kita, ini aku juga nggak mengerti dulu kemarin itu sebenarnya pertimbangannya apa, sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi atau statement resmi dari apa namanya dari yang terlibat federasi gitu. Ya dari federasi, dan ini yang akhirnya kita jadi bertanya-tanya kenapa giliran SEA Games dipanggil, giliran yang apa namanya Piala Asia nggak dipanggil. Kalau saat ini aku misalnya kayak siapa Justin Hubner atau si Adrian Wibowo tidak dipanggil, buat aku fine. Masalah ya. Karena sebenarnya pemain belakang kita juga banyak ya, cukup. Nah dan toh ini cuma SEA Games gitu loh.
Tapi kalau kemarin Piala Asia, aku mempertanyakan daripada mereka juga nggak main di senior kan gitu loh. Sangat disayangkan itu. Oh kan mereka akhirnya juga cuman nganggur Pajangan aja aja ya kan? gitu loh. Moro Silstra juga penampilannya tidak terlalu memukau pada saat di apa Friendly namanya match itu. friendly match itu gitu. Jadi ya kenapa sih nggak di ini kan itu menambah peluang kita untuk lebih besar lolos ke Piala Asia 2026 ya. Iya, Iya tapi kan 2026. katanya Bun ini, waktu kemarin itu kan yang kita di kualifikasi, kita kan main bagus katanya lawan Korea. Jadi mungkin targetnya cuma main bagus, masa lolos nggak lolos belakangan. Main bagusnya di mana? Lawan Korea katanya mainnya bagus. Kata siapa? Ada kata orang mainnya yang penting bagus katanya. Tuh yang ngomong mainnya bagus ini sih. Bagusnya apa? Karena lihat apa? Kena nggak dibantai mungkin. Kalau No shot. itu 0 shot on target itu bagus, gimana kita yang kemarin di Piala Asia bisa ngalahin Korea. Korsel? Oh. Ya kan berarti Katanya hoki waktu lawan Korsel kemarin ya kan. ya, Kita kalah. hoki berarti ini kan sial. Iya Ya kan? Kalau kemarin hoki ini sial ya. Iya ini sial berarti. Ya nggak boleh begitu lah maksud aku. Gini, kalau dilihat dari menurut aku ya, ke waktu pas yang kemarin itu dilihat dari skuadnya Korsel tuh tidak sekuat yang waktu kita di Kayaknya biasa aja 2023. ya. Nggak terlalu ini juga gitu loh, Tidak karena terlalu spesial. kalau nggak salah juga itu kayaknya pemanggilannya udah baru semua. Cuman 1 pemain kayaknya yang di U23 yang lalu 1 atau 2 pemain lah. Yang masih ada bekas yang lalu ya. Iya gitu loh, yang lainnya pemain baru semua itu gitu. Ya memang sangat disayangkan kegagalan timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 ini menjadi sebuah tanda tanya atau mungkin bisa dikatakan ada catatan khusus lah untuk timnas U23 di mana sebelumnya kita tampil bagus hingga mencapai semifinal dan di kualifikasi kali ini kita gagal. Dengan tadi disebutkan Bunda Erika tidak dipanggil beberapa nama-nama yang sebelumnya menjadi pilar di U23 Iya. dan karena berbenturan dengan friendly match yang sebenarnya tidak terlalu ini juga ya pemain-pemain ini tidak terlalu penting karena mereka tidak diturunkan Iya, juga dia pada kan akhirnya. banyak yang dicadangkan ya bahkan nggak masuk ke DSP ya Iya. mereka Iya. ada. Makanya sangat disayangkan untuk tidak lolos ke Piala Asia U23 dan saat ini justru di SEA Games kita persiapannya sangat Matang banget. ya dengan beberapa nama yang tadi kita sebutkan dipanggil, lalu target emas Bun dikatakan oleh Kemenpora ya. Oh ini kayak Menpora ya? Iya, Menpora, Menpora. Maksudnya lu sekarang yang nargetin Kemenpora ya? Iya, Menpora. Iya, karena Ya, Nanti karena SEA Menpora Games akan ya, ngomong karena ke SEA Games. PSSI. Iya, ngomong. Jadi, Ya. jadi kita bingung ya yang mana Menpora mana PSSI karena dia yang ngasih target dia yang menjalankan. Iya, dia menjalankan. Double job ya. Double job. Itulah kenapa mungkin Indra Safri dipanggil kembali Bun untuk mendapatkan emas lagi di cabang sepak bola. Iya sebenarnya memang menargetkan emas itu ya realistis ya kalau aku lihat ya, tapi ya kemudian memang kan berapa tahun yang lalu pada saat kita meraih emas kan juga pelatihnya Indra Safri. Ya kalau nggak Indra Safri siapa lagi mau dipanggil? Masalahnya kita lagi nggak punya pelatih. Itu dia. Lagi sepi banget nih ya. Lagi nggak ada pelatih masalahnya. Kalau bukan Indra Safri ya siapa lagi? Benar-benar. Gitu loh. Kan nggak mungkin Nova. Tapi Coach untuk Nova yang lagi. kita juara SEA Games tahun lalu ya Bun ya, kita juara SEA Games. Itu kan banyak pemain-pemain yang emang udah Oles. untuk bermain di senior. Ada beberapa nama seperti Arhan, Marcelino Ferdinand. Itu mungkin ada beberapa pemain lagi yang udah bermain. Arkan Fikri pun ada, dia udah main di tim senior kan. Apakah itu yang membuat kemarin juara, dan untuk saat ini yang pemain yang saat ini itu yang bermain di senior tuh tinggal Jenner ya? Mauro berapa match? Ferrari ada? Ferrari yang udah enggak, untuk yang saat ini udah nggak main kan Ferrari lagi di era main. Coach kemarin. Nah, apakah mungkin itu yang membuat Coach IS ini bakalan kesulitan untuk mendulang juara lagi karena minimnya jam terbang pemain-pemain ini yang udah bermain di senior? Iya, jadi ya itu kan sekali lagi itu juga kita pertanyakan ya. Artinya sebuah program yang cukup mengesankan dan cukup diakui bahwa itu berhasil, yaitu potong generasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong itu malah tidak dilanjutkan di era sekarang. Aku juga sekali lagi kalau kita ditanya kenapa ya, kita nggak paham gitu. Karena sekali lagi tidak ada reason atau statement atau klarifikasi yang jelas secara teknikal, ya kan, baik dari Dirteknya mungkin, dari federasi mungkin, ya kan, atau bahkan dari Indra Safri, pelatih Coach Indra Safri sekalipun. Kenapa sekarang ini berbeda gitu.
Jadi aku nggak paham, ya itu kan pemikirannya pelatih yang lama Pelatih. yang sekarang rombongannya sudah kembali Iya. ke Tidak memperkuat. habitatnya ya kan, kembali ke habitatnya. Udah pulang dia Bu, udah Iya. pulang ya. Lagi Makan makan popcorn ya? Popcorn. Iya, jadi yang apa ya, kenapa justru itu tidak dilanjutkan gitu. Karena menurut aku dan kita itu dulu ya, dikenal tuh kenapa? Kenapa di luar sana ya, kita tuh cukup dikenal karena adalah selalu pada saat kita bertanding di Piala Asia, kita itu adalah skuad termuda, Iya, skuad termuda. ya kan? U23 kita skuad termuda, Termuda. gitu loh. Bahkan di kualifikasi dari mulai round 2, round 3 itu kita juga skuad termuda loh untuk di Piala Dunia. Jadi dan hasilnya tidak jelek, sama sekali tidak jelek gitu. Iya kan? Artinya sebenarnya itu udah berhasil. Kenapa? Pengalaman, mentality, Nah, benar. terus vibes di turnamen-turnamen besar itu mereka sudah mengalami, jadi mereka nggak kaget. Nah, yang sekarang ya, tapi kalau cuma SEA Games aja sih kayaknya Arkan Fikri juga udah berapa kali itu ikut SEA Games ya. Iya. Udah kayak abadi dia tuh, udah kayak pemain Timor Leste tuh, ada tuh yang asik, dia main mulu di kelompok umur itu. Gali, nggak tua-tua dia. Gitu. Ya makanya kita lihat lah. Tapi aku harusnya dengan adanya kayak Ivar Jenner, ada Rafa, ada apa ya, harusnya. Mauro ya. Tinggal tergantung sekarang racikannya Coach Indra Safri mau pakai bagaimana dia meracik taktik untuk squadnya Karena gitu. dia bakalan bisa mencetak sejarah nih ya kalau back to back SEA Games ya. Ya. Mencetak sejarah lagi dia kalau bisa back to back. Aku sih jujur aja nggak semangat amat sih. Ya untuk SEA Games ini ya. Ngapain kan kita udah. Karena udah pernah ngerasain semifinal tuh ya. Semifinal Asia bener. Iya gitu. Jadi ya jujur aja ya netizen. Mohon maaf nih, bukan meremehkan tapi kok kita kembali ke sini ya gitu loh. Iya. Dan akhirnya apa? Ya begini, Five-nya udah antusiasnya ini juga nggak terlalu ini. Dulu mah jangan nunggu Garuda Calling aja ditungguin. Ditungguin, benar. Betul. Dengan hadirnya nama-nama di lini depan seperti Rafael Strijk, Mauro Zylstra, dan Hoki Caraka ada juga di situ dipanggil. Bagaimana menurut Bunda nih di lini depan timnas U23 ini? Kemarin Rafa baru ngegolin ya di Dewa. Iya, di Dewa mulailah dia nyetak gol. Ya makanya gini, tergantung Rafa itu nanti difungsikan untuk apa. Ya. Kalau menurutku sih, kalau dia difungsikan kayak seperti zaman eranya Coach ST, dia jadi fast nine ya. Iya, bebas aja dia main di mana mau dia kan. Dan maksudnya dia untuk ditugaskan untuk menarik back lawan gitu, dan terus mungkin di situ ada Mauro Zylstra yang finishernya ya. Aku rasa mungkin bisa ini sih gitu loh. Ya. Cuman kan kita lihat nih Mauro juga waktu kemarin di senior ya jujur belum terlalu Taipei ya. Ya, belum terlalu menunjukkan permainan terbaiknya. Ya kita lihat apakah di U23 dia bisa mungkin berbicara banyak. Iya, masih lawan-lawan. Ya emang harusnya Mauro Zylstra itu di sini. Dulu kan katanya proyeksikan untuk naturalisasi untuk diproyeksikan ke U23 dulu. Sebenarnya untuk membantu supaya kita bisa masuk kualifikasi Piala Asia. Tapi ternyata ditaruh di senior, ya kita nggak paham juga. Itu dia. Nama Ivar Jenner yang memang di senior pun tampil sangat bagus, Bun. Iya. Dan sekarang dia dipanggil di U23 dengan ada nama Arhan Fikri yang sebelumnya menjadi andalan ya di lini tengah timnas U23 di era Gerard van den Broek ya. Dan sekarang ada nama Ivar Jenner. Menurut Bunda gimana? Ya bagus untuk saya, pasti kalau kita disuruh pilih mungkin untuk starter ya pasti Ivar Jenner lah ya yang dulu ininya. Aku nggak tahu gelandang bertahannya ada siapa di situ di tengah. Ada si ini nih, siapa namanya? Zanadin Faris. Dipanggil kan? Zanadin Faris kayaknya lebih nyerang juga ya, enggak? Enggak, dia gelandang bertahan itu kemarin itu ya. Tapi dia bisa menyerang. Oh, oke, bisa jadi winger juga. Bisa. Dia finishingnya bagus tuh, Bun. Jadi dia kalau bermain kalau dia menyerang. Golnya Rafa di U23 waktu kita lawan siapa? Ya waktu pas pada saat kita lawan Makau kan Zanadin nyetak tuh. Rafa. Iya, Rafa nyetak gol, assist dari Zanadin. Nah, Zanadin. Untuk di tengah Zanadin tuh bagus. Biasanya dulu kan Arkan sama Zanadin tuh waktu awal. Nah, sekarang mungkin kalau ada Ivar Jenner, ya dia bisa pilihannya bareng sama Arkan atau bareng sama siapa namanya? Zanadin
Paris gitu. Tapi Ivar Jenner nih kalau untuk bertahan pun bagus Bun. Karena dia kalau mainnya Iya. dari bawah kan. Biasanya kan dia kan kalau sama Tom Hai dia kan jadi gelandang bertahan Iya, kan. dia yang Jadi jemput bola, DMF, dia jemput bola dari bawah kan. gitu loh. Tapi sayang gak sih Jenner main Di SEA Games di gitu. SEA Games di ASEAN Enggak, gitu? pertanyaanku klubnya ngizinin nggak? Kan enggak mungkin untuk latihan. Mungkin untuk FIFA Matchday ini mungkin dikasih kena free kan. Ini kan kalender FIFA kan. SEA Games ya? SEA Games saya itu yang belum tahu. Nama-nama di SEA Games saja kita belum tahu siapa yang mutlak dipanggil. Loh, ini bukannya Garuda Calling untuk Ini sekalian untuk SEA Games, tapi masih ada 30 nama. Nah, Mungkin nanti bakal ada yang dicoret. kan nanti bakal ada yang diusahakan kan. Ini katanya nanti kayak pemain yang nggak bisa dipanggil dari klubnya akan diusahakan. Oh, mungkin berarti kayak Justin Hubner Nah, atau mungkin apa masih gitu bisa ya? diusahakan kayak Marcelino kan. Mungkin masih bisa Ivar diusahakan. Jenner itu karena masih main di Young Utrecht, jadi kemungkinan Bisa. masih bisa. Kalau masih main di Kenapa klub Marcelino mungkin, Justin Hubner karena mereka Udah main sudah di udah Premier main di ya. tim utama kan. Iya, Tim iya, utama. iya. Dan ini akan sangat mengganggu. Sebenarnya akan mengganggu ya kalau Iyalah, misalnya tapi sudah- bagus juga lah. Aku rasa dengan squad yang ada yang dipanggil sekarang aja harusnya sudah bisa bicara banyak, minimal final lah kita. Minimal final ya, perak Iya, lah ya minimal minimal ya. final lah. ketemunya Thailand lagi, Vietnam lagi, Kalau Vietnam. ketemu Thailand kita pasti menang. Itu pas Indra Sapri konternya Thailand banget tuh kelompok umur. Iya. Kelompok umur ya. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal U23 dan SEA Games, bagaimana peluang-peluang timnas Indonesia di SEA Games nanti. Sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya yang lebih hot lagi, kita Ngadem dulu. adem dulu. Kita panggil Mas Feb. Seperti biasa ya ini orang muncul mulu guys. Nih, biasanya Mas dia ada Feb. info-info menarik nih, Mas Feb ini. Nah. Ada apa lagi nih Mas Fer? Ada apa Terima lagi kasih nih? Mas Feb. Nah, untuk sponsor jangan lupa ya, karena ini masih polos, jadi mungkin bisa dimasukin ya sponsor-sponsor. Bisa ya, boleh nih ya. Boleh. Boleh, Bun. Mas Feb, ada info apa kali ini? Nah, ada info dari saya. Apa tuh? Di tahun 2011, Coach Rahmat Darmawan melatih 2 tim sekaligus. Wow, double job. Apa aja tuh? Sriwijaya FC dan Timnas Indonesia U23 persiapan SEA Games. Oke. Baru tahu saya. ternyata. Baru tahu ya, emang boleh ya double job? Boleh dong. Emang ada yang double job? Ada di Menteri negeri aja Wakanda. ketum federasi boleh. Oh, masa pelatih nggak boleh ya? Pelatih nggak boleh Oh. masuk. Ada lagi Mas Feb? Nah, cukup segitu. Oh, cukup Oh, segitu. Oke, thank Terima you, Mas kasih, Feb. Thank you Mas Feb. Bukan Mas Boy ya. Mas Feb. Thank you Mas Feb. Dan netizen, seperti janji saya tadi di awal untuk mengumumkan syarat-syarat giveaway yang bisa kalian ikuti, yaitu syaratnya adalah mensubscribe channel ini, follow akun media sosial kita di TikTok dan Instagram, dan nanti pertanyaannya ada di seputar episode ini. Makanya tonton Tonton. sampai habis video ini, dan nanti kalian bisa menjawab di Instagram @TV Sport. Dan hadiah menarik untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya apa? Makanya follow Instagram kita @TV Sport. Oke Bunda, kita lanjut obrolan kita ke FIFA Matchday Ya. yang akan berlangsung pada tanggal 15 dan 18 November 2025 ini. Dua kali. Dua kali tapi Iya. satu negara. Satu negara. Oh, oke. Nah, Dan bentuk yang lagi. menjadi pertanyaannya FIFA Matchday kali ini adalah kenapa tidak menurunkan timnas senior untuk FIFA Matchday, padahal target kita adalah 100 besar. 100 besar dunia. Dan ini sangat disayangkan. Kenapa dilewat FIFA Matchday? Silakan Bunda. Seperti biasa ya. Silakan Bunda. Gimana ya? Nih sampai bosen aku ngomonginnya. Ini tuh satu bentuk inkonsistensinya dari federasi. That's why kan aku selalu beberapa kali menyampaikan bahwa federasi ini nggak konsisten gitu loh. Buat target bisa bolak. Sekarang gitu juga. Bolak balik nggak balik Iya kan, lagi. nggak balik lagi. Iya, Bolak dia. nggak mau Gitu. balik. Jadi begitu juga dengan nih. Waktu itu pada saat perpanjangan kontraknya Coach Sin waktu Iya, itu iya. kan yang saya dengar tuh sebenarnya nggak ada target masalah Piala Dunia ya. Tapi harus 100 besar di akhir Ah, iya. 2027. Tuh. Jadi kita di Coach Sin ditargetkan seperti itu. Nah begitu juga kemarin kalau nggak salah Alex Pastor tuh kemarin waktu di mana namanya Di podcast dia lah. podcastnya dia kan juga bicara bahwa
tidak ada target Piala Dunia itu kalau masuk bagus, kalau enggak ya Ya enggak udah, apa-apa. Lanjut, bisa Tapi lanjut. bisa lanjut, tapi mereka diinikan untuk 100 besar. 100 besar. Nah, tapi harusnya kalau kita memang mengejar 100 besar sampai di akhir 2027 ya kan. Ya FIFA Matchday ini adalah kesempatan kita untuk bisa Nambah poin. mencuri poin dan menaikkan ranking kita gitu loh. Tapi ternyata yang diturunin malah U23 ya. Dan itu tidak masuk Nggak masuk, bukan agenda FIFA ya. iya gitu. Nggak masuk agenda FIFA gitu. Jadi tidak berpengaruh ke Karena yang FIFA. dilawan juga Mali U23. Iya, sesama usia 23. Iya gitu loh. Jadi tidak masuk ke poin ya, perolehan poin FIFA. Nggak Tidak masuk. terlalu berpengaruh signifikan lah. Tapi Nah, menurut Bunda ini persiapannya U23 matang bener nih Bun. Lawannya Mali nih. Iya, Mali iya. U23. Ya Mali itu kan di Piala apa namanya? Piala Afrika lah ya U23 Mereka gitu sana. di sana Hmm. gitu ya, kayak AFC AFC U23-nya, heeh. Apa sih namanya ya? CAF. No. Pokoknya Konebol. CONCACAF ya Bukan kayaknya. CAF dia. Siap. Oh, CAF ya, Iya, CAF ya. Cap. Jadi itu waktu U23-nya itu mereka juara 3 ranking juara 3 dan lolos ke Olimpiade. Yang Gitu. kita gagal lawan Ya, wakil Afrika juga waktu itu. Iya. ya. Lawan Beni. Ini gitu. Nah, jadi dan itu langsung ya mereka lolos ke Olimpiadenya nggak lewat playoff. Jadi memang ya U23-nya Mali itu dari U17-nya sampai ke U23-nya bagus. Itu artinya pembinaan usia dininya jalan. Karena mereka kalau udah senior diambil Prancis biasanya, Bu. Jadi memang aku perhatiin ya, mereka itu dari U17-nya, U23-nya, sekarang Maroko juga bagus ya kan gitu loh. Negara-negara Afrika itu walaupun katanya mereka negara miskin gitu ya, yang katanya masih banyak orang yang ini tapi sepak bolanya bagus. Betul. Gitu Karena loh. duit benar-benar mungkin, Bu. Bisa mengubah nasib dari lewat Iya. sepak bola mereka. Ngurusnya benar-benar karena mereka. mungkin nggak banyak orang-orang politik kayaknya di sana tuh yang megang sepak bola. Kemungkinan nggak main sosmed juga, Bun. Jadi mereka nggak mau terlalu pansos di sosial media mungkin. Ya Ya. gitu. Kembali ke peringkat FIFA ya, target kita memang ke 100 besar, tapi kita sudah dari beberapa tahun kita terpuruk dan dinaikkan, kita sudah di berapa 119 terakhir. Iya, 119. Dan sekarang kita anjlok lagi dan harus ditangkangi oleh negara tetangga ya. Di bawah Dik Malaysia Di lagi. bawah Dik Malay lagi. Jadi kita udah nggak main king-kingan lagi nih, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa karena udah di bawah Malaysia kita nggak bisa king-king Iya. lagi. Nah itu tadi ya. Jadi Malaysia sekarang 118, Indonesia 122 ya kalau nggak salah 122. Ya walaupun apalah artinya sebuah ranking. Iya. Pemain-pemain kita itu udah nggak pantas sebenarnya berada di ranking 122 kayak sekarang. Dengan market value kita. Dengan market value-nya, dengan apa namanya materi pemain yang ada sekarang itu, ya harusnya kita itu udah dengan materi pemain yang kita punya sekelas JIC, sekelas Verdong, sekelas Kevin Dix, ya kan, ada Mace Hilhurst, ada Emil Audero, ada Martin Pas. Harusnya kita tuh paling nggak minimal di 80 lah gitu. 80 ke 70 But mendekati. the problem is adalah untuk mencapai 80 itu ya kita harus melalui beberapa kali FIFA Matchday yang menjadi kesempatan kita. Karena nanti di 2002 ya aku nggak tahu 2026, 2027 Piala Asia kita nggak tahu apa yang akan ini kan. Setahun lagi tuh. 2026 tuh akan ini karena mereka full Piala Dunia. Terus kita mau cari lawannya siapa gitu. Kan gitu. Masa kita mau lawan Brunei? Lawan Brunei lah enak. Ya kan masa iya gitu loh kan. Ya kalau Brunei emang nggak usah manggil pemain-pemain yang di luar gitu. Nah Dan itu FIFA Matchday berikutnya tuh di Maret. Di Maret. Lama lagi Masih bakal jauh lagi. Itu dia ya. Jadi sekali lagi kita tidak pernah tahu sepertinya apa kebijakan PSSI ini, yang tahu cuman orang-orang PSSI, ketum dan Tuhan aja kayaknya yang tahu. Iya benar. Gitu. Bisa ditebak mereka ini modelannya, Bun. Ya. Ya itu tadi ya, karena kita tidak punya juga roadmap yang jelas. Tidak punya target yang jelas. Blueprint yang jelas. Blueprint, apalagi blueprint. Memang belum di print kayaknya sih ya. Masih blue aja Blue jadinya. doang ya, nggak ada ya. Printnya nggak ada. Sehingganya kita nih sebagai ini dari POV supporter ya atau penikmat sepak bola.
agak bingung mengikutinya gitu loh. Ya. Nah mungkin sebenarnya juga inilah salah satu sebab ketidakkonsistenan, Perihal target tadi ya. ketidakjelasan, ya ketidakjelasan, yang akhirnya membuat supporter itu menjadi tidak percaya Ya. sekarang gitu loh. Ya akhirnya keluarlah tagar-tagar yang kemarin kita dengar lah yang gitu. Out gitu ya. Ya. Out gitu ya. Jadi ini ya faktor ini gitu, faktor tidak konsisten, tidak transparan gitu loh. Ini jadi gini Bun, mereka tidak mengadakan FIFA Matchday untuk tim senior. Apa mungkin? Ini mungkin ya. Apa mungkin karena lawan-lawan yang mau kita hadapi ini kebanyakan mereka lagi kualifikasi juga ini. Karena kan mereka Yang lagi di kualifikasi akhir-akhir. itu berjuang di Piala Asia, Piala Afrika Ya, mungkin. betul. Jadi kita susah memilih lawan, makanya tim senior kita ini nggak diberikan lawan, tidak ada FIFA Matchday-nya. Ketika mungkin federasi bingung kalau mereka memilih lawan yang mudah, takut nggak ada yang nonton, apalagi animo lagi turun kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba manggil Brunei ke Indonesia, mungkin itu juga sih. Korsel sudah lolos, Ah, Jepang Jepang, sudah Jepang lolos. lolos. Kenapa nggak panggil mereka? Mau aja? nggak Jepang? Lah ya. Ah, Tadi kalau alasannya mungkin yang Iya. lain gitu ya, masih sibuk kualifikasi, ya kita cari yang lolos lah, yang sudah lolos. Betul. Ya tapi enggak. katanya koneksi internasional lah Bun ya. Nah ya makanya sekelas Pak Erik mah kita yakin Yakin, lah ya kan. sebenarnya Gitu. Argentina aja bisa dipanggil. Argentina aja bisa dipanggil gitu, apalagi cuman Jepang sama Korsel. Jepang, Korsel, minimal Australia. Iya. Ya kan Australia juga udah lolos Iya. toh. Iya, lolos. Gitu Tinggal kita loh. panggil aja ya. Banyak kok. Yang bisa jadi calon lawan itu banyak sebenarnya. Cuma Iya. mau apa enggak gitu. Mau apa enggak? Gitu. Mau ada yang nonton enggak? Takut Nah, itu sih itu Bun. dia. Yang takut itu mau ada yang nonton Enggak, enggak? kalau lawannya Jepang gua nonton. Pasti yang nonton, pasti penuh Iya. stadion kalau di Jepang. Ya kalau lawannya Brunei ya bagaimana lah. Nah, Mungkin nggak menghindari adanya protes-protes di Protes, stadion. nah. Nah, itu dia. itu aku rasa sih itu spekulasi Mas Hendy. Iya. Aduh, bukan saya, netizen tuh. Itu enggak, itu spekulasi Kayaknya nggak netizen seneng lah. banget spekulasinya nih nggak Nggak. bener nih. Karena gini ya, aku sih nggak mau berpikir terlalu jauh seperti itu. Tapi yang pasti, ya kalau sampai misalnya federasi karena ketakutan itu masalah citranya dan sebagainya, ya kita udah nggak bisa ngomong lagi gitu loh. Maksudnya apa sih yang harus ditakutin? Iya. Gini, kondisi Indonesia kayak gini itu bukan baru sekarang. Ini mah masih better. Ini masih seimbang Iya menurut saya kan? sih, masih Maksudnya seimbang. kita tuh dari era kegelapan yang sangat-sangat Gelap. ada di jurang yang dasar jurang yang paling dalam pun sudah pernah. Sekarang sudah mulai melihat dari yang gelap, dasar jurang yang paling dalam yang gelap, sudah mulai mau melihat cahaya gitu ya. Rasanya nggak perlu takut juga gitu. Makanya tadi ketakutan itu munculnya karena apa? Ya karena ketidaktransparan gitu loh. Jadi segala sesuatunya dibuat rancu, dibuat Kayak plan-plan gitu Bun. iya, dibuat ambigu semuanya gitu. Karena begini Bun, sudah ada dari salah satu kelompok supporter yang menyatakan sikap ya. Dan itu sudah sangat jelas di media sosial kemana arah dari kelompok supporter ini. Mungkin itu yang akan menjadi pertimbangan ya dari federasi akan adanya aksi-aksi itu. Tapi sekarang tuh masalahnya di mana gitu ya? Kita katakan aja ya, misalnya kayak kemarin kita baca beberapa ya ultras. Ya udah mulai banyak ya. bersuara ini hampir di. Ya, tapi memang di ultras di seluruh dunia pun tidak ada yang sejalan sama federasi. Betul. Tugas mereka tuh memang mengkritisi federasi Memang gitu. kulturnya seperti itu. Terus kenapa harus alergi gitu loh, federasinya kenapa harus alergi kalau dikritik? Bagus gitu. pasti mereka puji habis-habisan kok kalau memang bagus. Ya. Nah. Kalau memang misalnya ada yang perlu diklarifikasi, misalnya beberapa tuntutan dari base supporter besar ya, yang menuntut sesuatu yang menurut mereka tidak seperti itu, ya tinggal diklarifikasi. Betul. Tapi klarifikasinya di platform resminya PSSI loh, jangan di pribadi-pribadi. Ini siapa lagi nih? Kemarin ngomong lagi Exco. Ngomong lagi. Kemarin 2034. Terus 2030. Tiba-tiba 2030 ngomong sama Pak Presiden kan katanya. Ngomong Pak Presiden. Jadi gimana lagi sih? ya? Tadi bolak. Iya, balik kita kapan ini? Nggak balik lagi. Ini belum balik lagi nih. Masih balik bolak masih. Ini ngomong sama Pak Presiden 2020, ngomong sama Pak Wapres nanti bisa jadi 2038 ini takutnya. Perpanjang lagi nih takutnya. Perpanjang lagi takutnya. Dan akhirnya kemarin ini entah ketua umum PSSI atau Menpora nih yang tampil di podcast membahas mengenai
calon pelatih timnas yang memang saat ini masih ada kekosongan ya di kursi pelatih, bahkan caretaker pun nggak ada kita Iya iya. di timnas senior. Thailand ada caretaker-nya ya? Ya, pasti di mana-mana sebuah tim itu pasti ada caretaker biasanya Mhm. setelah pemecatan, tidak kosong melompong seperti ini. Dan disebutkan ada 5 nama katanya. Visi Yang mau misinya yang mau 5 yang mau. nama, 5 nama calon, tapi belum tentu mau. Belum mau. Nah gimana Bun Dadi? Dan ini jujur loh di podcast itu beliau mengatakan 5 nama belum tentu mau gitu, belum tentu mau semua gitu. Aku nggak requirement-nya juga nggak jelas Iya. kan. Gini, maksud aku daripada aku sih berharapnya ya Pak Ketum itu daripada beliau mengatakan ada 5 nama ini. Sebenarnya ya sebaiknya disampaikan ini loh requirement resmi kita untuk mencari pelatih itu dasarnya ini Iya. dan ini tidak mudah misalnya ya gitu. Butuh waktu. eh Daripada akhirnya ya nanti kan dia udah bilang juga ya daripada ntar diinin berspekulasi tapi beda negara, beberapa negara. Tapi buat aku tuh ya mendingan PSSI sampaikan dulu lah yang jelas roadmap-nya mereka itu apa, blueprint-nya seperti Iya. apa, sehingga pada saat memilih pelatih itu paham, tahu, oh kebutuhan pelatih yang karena roadmap-nya seperti ini, Kita butuhnya blueprint-nya gimana gitu. seperti ini, kita butuh pelatih yang seperti ini gitu loh. Ya udah kadung juga emang nggak ada caretaker kan gitu loh. Toh sekarang juga lagi nggak ada. Ya walaupun sebenarnya harusnya ya kalau profesional tuh ya nggak kayak gitu. Kita jadi ini kan timnas, bukan Tarkam Iya. yang ngambil pelatih kalau pas mau tanding. Oh ya emang sebenarnya kebanyakan kemarin kayaknya seperti itulah wow di mana gitu. Tapi Ya. kan ini udah dikit lagi Natal, Bu. Iya. Mungkin interviewnya di Natal lagi nih. Oh gitu ya. Oh Tanggal mungkin 24 mungkin requirement khususnya salah satunya Iya, kali gitu ya. bisa diinterview di hari Natal. Natal itu. Kalau nggak tahun baru lah 1 Januari kalau nggak minimal. Dan akhirnya yang datang Dia lagi tuh. Kemarin aku tuh sama-sama datang inget lagi. ya. Iya. Dia lagi yang datang. Gimana Bun tiba-tiba dia Aduh, lagi datang aku Bun? sih berharap, aduh Pak, tolong sih, gimana ya? Ya serius lah Pak, nyari pelatih itu, kalau Pak Erik dengar ya, kita nih timnas kita nih sayang loh, materi pemain kita ini udah sangat bagus, ya kan? Bapak tentukan saja roadmap-nya seperti apa, coba disampaikanlah ke kita ini dari supporter ya. Seperti apa sih sebenarnya yang difikirkan oleh federasi, requirement-nya seperti apa gitu loh. Ya kan, mau cari pelatih yang kayak apa. Seperti itu gitu. Dan kedepannya untuk timnasnya itu mau dibawa kemana gitu. Jadi pelatih yang datang tuh pun tahu gitu kan Bun. Iya itu tadi makanya targetnya, roadmap-nya yang jelas dulu deh, dibuat yang jelas dulu. Jadi jangan selalu nanti itu selalu ada perbedaan. Ya gini, bukan lain di mulut lain di hati. Lain di mulut, lain di hari. Wis. Beda lagi, Ya kan? beda lagi. Lain Ya. di mulut, lain di hari, bukan lain di mulut, lain di hati gitu. Ya kemarin kan sempet ini ya rame katanya kalau netizen kita nih terlalu barbar sehingga Ya. bikin pelatih-pelatih top takut. Padahal di Eropa itu jurnalisnya lebih kejam, ya kan? Netizennya juga lebih parah sebenarnya. Walaupun nggak ketik-ketikan ya, Iya. langsung aja mereka itu. Bahkan Jose Mourinho itu sering sekali ribut sama ini kan Fans-fans media ya, di sana iya. kan. Dan mungkin mental itu sudah terbentuk. Nah itu hanya ketakutan-ketakutan dari federasi itu sendiri ya. Yang takut mereka Iya. Pak pelatih sih sebenarnya. Enggak, makanya nyari pelatih itu yang juga sudah paham, at least sudah paham dengan budaya supporter Indonesia juga gitu loh. Selain budaya sepak bola Indonesianya ya kan, sepak bola Asia, ya juga harus paham culture supporter Indonesianya. Dan menurut aku sih bukan cuma itu, juga paham culture pengurus federasinya. Itu yang paling penting sebenarnya itu, Bu. Ya kan? Oke, Bunda Rika, Mr. Teti, obrolan kita sangat menarik dan bahkan di akhir-akhir kita sedikit hot deh, dikit. Yang paling kusuka dari kata-kata Bunda apa, Bun? Bolak-balik bola. Nah itu. Bolak-balik bola untuk ya federasi iya, kita ya. Federasi ya, jangan seperti itu ya. Konsisten itu. Ya akhirnya waktu juga yang memisahkan kita, obrolan yang sangat menarik, seru sekali. Terima kasih Bunda Rika. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Etizen. Terima kasih, Etizen. Dan untuk Etizen semua,
Jangan lupa subscribe channel ini dan like, comment, share, lalu follow media sosial kita ada di TikTok dan Instagram. Akhir kata, salam olahraga, semangat Juara. Thank you. Bolak balik bola.